Assalamualaikum, halo semuanya. Kalian udah pernah dengar belum sih kalau pemerintah sekarang ngeluarin kurikulum baru? Kurikulumnya namanya Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih Kurikulum Merdeka Belajar itu apa sih? Kurikulum Merdeka Belajar adalah nama lain dari kurikulum prototipe yang resmi diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim untuk opsi tambahan melakukan pemulihan pembelajaran pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Kurikulum Merdeka Belajar ini adalah pendidikan yang berpatokan pada esensi belajar, di mana setiap siswa memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Tujuan dari Kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri adalah untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 secara efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan kurikulum baru. Kurikulum tersebut adalah kurikulum merdeka. Lalu ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum tersebut dalam satuan pendidikannya, dan ada juga sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka ini dalam satuan pendidikannya tersebut. Nah, dalam penerapan kurikulum baru tersebut pastinya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, atau mungkin kendala-kendala yang terjadi, serta apakah dalam pengimplementasian kurikulum baru tersebut sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam sebuah pembelajaran. Nah, dalam video kali ini, kelompok kami telah melakukan wawancara dengan satuan pendidikan jenjang SD sekolah dasar, di mana sekolah tersebut sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan dalam video ini pun kita akan sama-sama mengetahui mengenai implementasi kurikulum merdeka dalam satuan pendidikan tersebut. Kendala apa saja yang dihadapi, lalu apakah implementasi kurikulum merdeka dalam satuan pendidikan tersebut sudah berjalan dengan baik, lalu apa dampak yang paling menonjol dalam pengimplementasian kurikulum merdeka ini. Kalau begitu, mari kita langsung saja simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiani dari IKIP Siliwangi, PGSD semester 2. Saya Fani Fadila dari PGSD IKIP Siliwangi semester 2. Dan saya Diki Hamdani dari IKIP Siliwangi PGSD kelas B2. Kita mau wawancara mengenai kurikulum merdeka di SDN 1 Cibodas. Yuk ikutin kami. Perkenalkan, kami dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Nama saya Rizky Alfiani dari jurusan PGSD, dan teman saya ini dan satunya lagi. Pertama, Bapak, nama Bapak siapa? Dan nama Bapak Dani Mulyantara, dan sekarang diamanahi jadi wali kelas 4 A. Sehubungan dengan wawancara ini, kami mau menanyakan seputar kurikulum merdeka. Yang pertama itu, hambatan apa yang dirasakan saat akan menerapkan kurikulum baru? Kemudian, apakah masih ada hambatan yang terjadi setelah diterapkannya kurikulum merdeka, khususnya dalam hal pembelajaran? Jadi kurikulum merdeka itu kan sebenarnya itu kurikulum baru ya. Dan kita pun alhamdulillah di sini menjadi sekolah penggerak yang menggunakan kurikulum merdeka seperti biasanya itu kan dalam menjalankan sesuatu yang baru itu tentu ada hambatan. Apakah banyak? Terus tergantung gitu ya. Nah, hambatan yang paling besar, yang paling menonjol mungkinnya dalam penerapan sebuah kurikulum adalah sebuah sikap mungkin itu kan dari segi pemahaman guru dalam menjalankan sebuah kurikulum. Di sini ada perbedaan yang mencolok nih antara kurikulum merdeka dan kurikulum 2013, di mana kalau kurikulum 2013 ini kan ciri khasnya adalah tematik gitu ya. Sedangkan di kurikulum merdeka ini tidak seperti itu gitu ya. Pada apa yang muncul pertama pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka. Nah, ketika pemahaman itu belum muncul atau belum meresap ke dalam guru tersebut, maka ya kurikulum pun tidak akan jalan.
apalagi gitu kan teknis. Nah secara seperti apa gitu kan, ketika pemahaman belum bisa gitu kan, teknis pun ya otomatis gitu kan, bagaimana menjalankan sebuah teknis atau sebuah instruksi kurikulum gitu ya, kalau pemahamannya pun tidak dimiliki. Maka dari itu gitu, untuk mengcover atau mungkin mengikis ya hambatan tadi gitu ya, maka Cibodas 1 ini melalui kepala sekolahnya Ibu Nimong sebagai kepala sekolah penggerak menyediakan program-program peningkatan kualitas guru gitu ya dalam memahami kurikulum merdeka. Contoh katakanlah diklat atau IHT Interest Training dan IHT mengenai kurikulum merdeka. Apa sih banyak gitu kan, mulai dari filosofis kurikulum seperti apa itu kan, asal-usul seperti apa kurikulum itu, apa maksud dan tujuannya itu kan, dijelaskan, dipahami. Nah setelah paham, masuklah ke dalam teknis, sekarang teknis seperti apa, misalkan ciri-ciri kurikulum merdeka seperti apa, struktur kurikulum merdeka gitu kan, terus seperti apa beban-beban mengajar dalam kurikulum merdeka. Disitulah guru-guru dilatih bagaimana kita menjalankan sebuah kurikulum merdeka dengan sebaik-baiknya. Tujuannya ya supaya apa yang ingin dicapai dalam kurikulum merdeka tercapai. Apa saja sih yang dicapai? Pertama itu kan ciri khas dari kurikulum merdeka itu apa? Jadi ketika dalam pembelajaran, sebelum belajar ya itu biasanya ada asesmen, diagnosis kan. Nah, jadi guru itu harus paham ketika mau mengajar, bagaimana mau mengajar kalau kita nggak tahu kondisi siswa. Makanya di kurikulum merdeka ini ada tanggungan satu. Pertama apa? Mengajar, bedakan sebuah penilaian bagaimana kemampuan siswa mengenai sebuah pemahaman di kelas sebelumnya gitu. Apalagi gitu kan dalam menjalankannya itu kan guru harus paham ini kurikulum merdeka ini bukan kurikulum per tingkatan kelas gitu ya. Kurikulum merdeka itu sebuah kurikulum yang dibuat dengan menggunakan fase-fase. Misalnya ada fase A, fase B, fase C. Fase A itu meliputi kelas 1 dan 2. Fase B meliputi kelas 3 dan 4. Fase C pintar gitu kan. Nah, apa maksudnya? Jadi ketika capaian pembelajaran itu dalam sebuah kurikulum merdeka yang ada yang nama capaian pembelajaran ya. Ada hal-hal yang dicapai dalam pembelajaran nggak tercapai di kelas 1 gitu ya, itu bisa dilanjutkan di kelas 2. Kenapa? Karena 1 dan 2 itu adalah satu fase A itu kan. Bahkan dalam pengaturannya pun capaian pembelajarannya itu seorang guru itu bisa mengatur apakah ini cukup di kelas 1 atau yang fase, misalkan ada 5 fase nih, 1, 2, 3, 4, 5 itu apakah 1, 2 di kelas 1, 3, 4, 5 di kelas 2 itu bisa diatur atau di kedua-duanya ada. Itu tergantung gurunya. Itu pasti harus paham gitu kan. Kemudian apalagi harus paham bagaimana seorang guru itu menjalankan sebuah tujuan dari kurikulum mereka, apa terwujudnya siswa yang memiliki 6 profil Pancasila. Jadi ada 6 karakter gitu ya, profil pelajar Pancasila yang harus dicapai. Itu guru itu dipahamkan gitu kan. Setiap pelajarannya harus mengandung hal itu. Terutama 6 profil pelajar Pancasila ini itu diterapkan tidak hanya dalam intrakurikuler, dalam kelas reguler, tapi diterapkan dalam jam pelajaran khusus yang namanya proyek profil Pancasila. Itu gitu kan. Nah disitulah jadi ada yang namanya praktek-praktek proyek-proyek yang bisa menggiring atau mengarahkan siswa untuk mendapatkan 6 karakter Pancasila tersebut. Apa saja ada berapa? Iman, beriman, bertakwa, gitu kan, berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global gitu ya, kemudian kritis, kemudian kreatif, apalagi yang bertanggung jawab, gotong royong, nah seperti itu. Ada 6 gitu kan, seperti itu. Nah jalankan gitu. Seperti itu semua jalankan. Kemudian apa? Selain ciri khas yang itu juga merangkum semua yang pernah ada di kurikulum sebelumnya, sehingga mungkin ada yang namanya pembelajaran bermakna gitu ya, kontekstual teaching learning itu ada gitu kan. Itu kan tujuan dari pembelajaran itu bermakna itu kan.
bermanfaat bagi siswa itu ditekankan kembali gitu kan. Kemudian student center gitu kan, pembelajaran yang butuh pada siswa diarahkan gitu kan. Makanya nggak aneh kan dalam kurikulum merdeka itu siswa itu diharapkan bisa tampil mandiri di depan kelas dengan percaya diri. Nah, terus guru pun bisa menilai level dari kemampuan siswa. Harus tahu kenapa? Karena tentunya kan dengan adanya asesmen diagnosis, maka guru itu bisa memposisikan siswa seperti apa. Tidak menyamaratakan, tetapi memberikan arahan pembelajaran sesuai dengan karakter pada diri siswa masing-masing. Nah itu dipahamkan terhadap guru. Terus apakah sekarang terbukti di Cibodas? Terbukti. Apakah ada hambatan? Ada itu kan. Ya, ada. Faktornya banyak. Mungkin sekarang karena baru kita sekarang dari masalah fasilitas kita bertahap kan ya. Sekolah penggerak alhamdulillah jadi kita mendapatkan bantuan dari pemerintah itu bertahap. Kita sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan yang ada. Karena apa? Satu hal, kurikulum merdeka itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Nah, kita pun berusaha untuk memaksimalkan apa yang kita punya, baik fasilitas, baik kondisi guru ataupun kondisi siswa. Nah itu gitu kan. Ada apa kan? Ada itu. Misalkan ketika kita nih biasanya kita mengajarnya itu terus di kelas ya, tiba-tiba harus mengerjakan proyek. Wah lupa nih proyeknya belum terbuat. Jadi kenapa? Karena kita memang belum terbiasa. Tetapi ketika kemarin 1 tahun sudah berjalan, ternyata gini harusnya seperti ini kita berjalannya nih. Kita lupa nih membuat sebuah proyek. Nah itu ada yang lupa itu kan, karena kita terbiasa menjalankan kurikulum sebelumnya tuh tanpa memisahkan proyek dengan pelajaran di kelas. Nah sekarang ada khusus itu kan. Nah itu yang kita lupa itu kan. Tapi alhamdulillah walaupun lupa kita pun mencoba untuk menjalankannya. Gitu. Kalau untuk di SD Cibodas ini Pak, udah dalam berapa bulan untuk jadi sekolah penggerak sendiri? Sudah tahu. Jadi baru baru. Jadi karena kita baru menjalankan di kelas 1 dan 4. Jadi masih dalam tahap pertama gitu. Dan nanti tahun sekarang 2020-2023 itu masuk ke tahap kedua, itu meliputi kelas tambahannya ya, kelas 2 dan kelas 5. Jadi ada 4 kelas yang kurikulum merdeka, sedangkan sisanya masih ke kelas ya gitu. Jadi kalau untuk kelas 1 sama kelas 4 itu modelnya juga beda ya Pak ya? Model apanya? Pembelajarannya kalau misalnya nih kelas 2 pakai tematik, nah kelas 1 ini pakai model modul atau pakai? Kalau dalam pembelajaran kita fleksibel gitu kan. Nah jadi dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu sebenarnya cara belajar kelas itu bisa dipakai gitu kan dengan tematik, karena kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang fleksibel, boleh menggunakan tematik dengan ciri khasnya sendiri atau mungkin sama dengan yang sebelumnya atau terpisah modelnya parsial itu bebas gitu. Kedua ya Pak ya, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hal pembelajaran saat menggunakan kurikulum merdeka dibanding dengan kurikulum sebelumnya? Ya pasti itu ada perbedaan itu kan ya. Yang paling kentara adalah ketika memisahkan pelajaran secara parsial. Kalau Kotila tuh harus tematik, harus kan? Tapi kalau di Merdeka itu ya kita bisa menggunakan pembelajaran lebih fleksibel. Memang dikondisikan kita pelajarannya parsial. Namun walaupun bukunya beda-beda itu kan, itu bukan berarti harus parsial semuanya. Dalam pembelajarannya itu bisa ditematikan sebenarnya itu kan. Terutama dalam penugasan gitu kan. Nah, terus yang apalagi perbedaannya? Yang ada 4 ya, 4 itu yang paling mencolok itu yang dalam pembelajaran. Pertama munculnya pelajaran baru, IPAS. Nah itu penggabungan IPA dan IPS. Kenapa dulu nggak ada, sekarang ada? Nah jadi di teman-teman mereka berpikir ini untuk meningkatkan empati siswa dalam lingkungan dan sosial gitu kan. Bahasa itu di kelas, tapi di kelas 3 mulainya. Kelas 2 itu belum ada gitu ya. Nah, dia ada muncul bahasa Inggris. Dulu bahasa Inggris mah di SD kan nggak ada.
nggak wajib. Kalau ada hanya sekedar ekskul. Sekarang ada sebagai pelajaran pilihan. Nah, namanya. Terus spesialnya masuk ke Dapodi gitu kan. Belum nggak ke Dapodi gitu kan. Ini selalu ada itu kan di bahasa Inggris. Yang berikutnya itu ada PKN berupa jadi pendidikan Pancasila. Itu kan PPKN sekarang Pancasila itu. Tujuannya ya untuk lebih spesifik untuk mengarahkan siswa memiliki 6 karakter profil Pancasila. Itu mungkin perbedaan secara sekilas. Sebenarnya kalau detail banyak gitu kan, dari struktural, kurikulum, kemudian pembuatan misalkan seperti RPP itu kan. Nanti kita ada modul. Jadi untuk pembelajaran merdeka kan, dan menggunakan modul untuk pembelajaran isinya itu kan. Respon siswa gimana Pak kalau untuk kurikulum merdeka ini? Nah, responnya ya kalau misalkan, tapi kalau kita ya udah luar biasa alhamdulillah ya. Jadi ketika kita misalkan ini kan ada adanya proyek profil Pancasila gitu. Kita coba nih, walaupun dulu kan telat ya, coba tuh. Ternyata luar biasa itu kan. Contoh misalkan kita ada proyek yang namanya pembuatan kamus kelas 4. Saya megang kelas 4, coba menjalankan proyek pembuatan kamus kelas 4. Sekarang real kan, anak-anak itu hanya menggunakan HP di rumah, main game, nggak ada lah yang namanya cari ilmu di HP kan. Nah tiba-tiba ketika diarahkan untuk pembuatan proyek pembuatan kamus kelas 4, itu luar biasa. Antengnya siswa seperti antengnya menggunakan HP gitu kan. Mereka belum terbiasa membaca buku, kemudian diarahkan ke dalam lingkungan perpustakaan dengan buku yang bagus-bagus, gitu kan. Kaget mungkin, wih rame gininya, gitu kan. Sampai disuruh pulang pun, apa belum beres? Wah itu kan. Jadi antusiasnya luar biasa, anteng lah bahasa Indonesia, anteng. Jadi sehingga menikmati sebuah HP di rumah masing-masing gitu, antengnya itu kan luar biasa itu kan. Karena mungkin pembelajaran juga nggak. Iya gitu kan. Terus apalagi dan terus kan ada seperti kan siswa itu harus berempati terhadap lingkungan sekitar. Kita praktekkan gitu kan, bagaimana mengamati dihubungkan dengan pelajaran misalkan matematika itu ada pengolahan data dan statistik membuat sebuah tabel dan diagram data kan. Mereka coba diolah dengan lingkungan sekitarnya, mengamati catat. Apa yang ada pengaruh ya kan. Dia menikmati antusias kan. Tidak ada kesan boring. Nah, itu luar biasa. Karena ya bagi mereka yang selama 2 tahun pandemi tiba-tiba diajarkan hal-hal yang baru nggak pernah mereka rasakan ya antusias. Intinya ya memang kurikulum merdeka itu sebuah kurikulum yang memberikan sebesar-besarnya fasilitas gitu ya untuk siswa, bagaimana mereka belajar dengan semua yang ada di lingkungan mereka. Kan ini kan kurikulum merdeka kan masih dalam proses program pemerintah ya Pak ya. Masih masa uji coba. Iya betul. Kalau menurut Bapak ini bakal sesuai nggak, tepat nggak kalau misalnya nanti diterapkan di tahun-tahun yang akan datang dari seluruh kalau dirasakan dari segi semuanya, semua dari segi beban administrasi guru gitu kan ya, itu lebih ringan gitu kan. Dari penekanan tujuan pembelajaran pun lebih menarik sebetulnya, itu ya lebih terarah gitu kan. Bahkan lebih mengkondisikan siswa untuk belajar sebenarnya bukan guru memberikan materi saja, bukan guru menjejali materi saja, tapi siswa pun bisa mengeksplor semuanya. Bahkan siswa bisa jadi pemateri, itu luar biasa, itu bagus juga. Tahun depan di tahun berikutnya itu ya bagus ya anak-anak. Walaupun ini harus dicatat ya, kurikulum merdeka sebagai prototipe gitu kan, belum yang aslinya gitu kan. Ini masih karena uji coba gitu kan, masih karena bongkar pasang mungkin ya. Tapi ketika ada sekolah penggerak ini ya sebagai pilot projectnya gitu kan, mudah-mudahan lah gitu kan, apa yang kita rasakan di sekolah ini bisa orang-orang lain. Artinya apa? Positif diteruskan gitu. Kalau untuk guru ada di kelasnya juga ya Pak? Maksudnya selain kepala sekolah, ya. guru juga kan ada di kelasnya.
Diklat ada. Nah, diklatnya itu sekarang offline atau online? Ada online-nya, ada offline-nya, tergantung. Tapi kalau sebelumnya mah online, karena memang masa pandemi. Sekarang kita ada juga yang offline. mungkin kedepannya udah mulai minggu ini kita ada IHT nih yang offline gitu. Ada tambahan dari Bapak atau apa? Kesan-kesannya untuk kurikulum merdeka ini? Ya, kalau kesan mah pasti ada lah ya. Kesan itu ya kita belajar memanusiakan peserta didik gitu ya. Karena peserta didik itulah sebuah organisme, ya, sebuah makhluk hidup yang memang multi potensi gitu. Ketika kita menggunakan kurikulum ini itu luar biasa kesan gitu ya. Setelah kita menggunakan kurikulum menggunakan kurikulum mereka selama tahun kemarin itu kerasa banget gitu kan. Reaksi siswa itu berkesan dan tentunya tujuannya adalah kebermanfaatan dalam belajar itu tercapai. Itu yang paling penting dalam kurikulum. Pesannya ya mudah-mudahan gitu ya kurikulum ini tetap berjalan. Kalau pada perbaikan ya alhamdulillah itu kan dengan selama setahun ini pun sudah terasa gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kurikulum ini tetap dilanjutkan gitu ya. Sekolah ini pun sekolah yang menjalankan kurikulum merdeka itu merasakan manfaatnya, merasakan dampak positifnya gitu. Ada keterampilan khusus nggak Pak yang diberikan kepada siswa itu, misalnya buat suatu produk atau apa? Gitu. Oh, ya. Ya, ini yang namanya proyek profil Pajar Pancasila itu kan mengandung proyek ya. Proyek yang paling dekat adalah proyek yang bermakna. Apa maksudnya? Proyek yang bermanfaat, dekat, dirasakan oleh siswa di lingkungan sekitarnya. Nah, kita kan ada yang namanya apa? Kearifan lokal. Nah, kita kan namanya itu daerah Pangauban ini kan dikelilingi oleh sawah, itu kan kebun, saguling, danau. Nah, kita mencoba itu kan. Nah, karena kita merupakan daerah pertanian, kita coba produk yang misalkan menggunakan produk daerah, misalkan banyak pembuatan proyek misalkan aquaponik gitu ya, atau hidroponik. Aquaponik itu penanaman sampai ke hidroponik tahu. Nah, hidroponik kan, kalau hidroponik itu kan mengalirkan air ke tanaman. Tapi airnya tidak hanya mengandung pupuk, dalamnya tidak ada apa-apanya, hanya pupuk saja. Tapi kalau aquaponik itu menggabungkan tanaman dan kolam ikan. Jadi si air di bawahnya itu ada ikannya, tapi tidak diberi pupuk. Kenapa? Karena pupuknya berasal dari kotoran ikan. Kita cuma mau beri makan ikan, ikannya makan, ikannya keluarlah kotorannya, nanti kan akan ditarik oleh mesinnya. Nah, kaluhur ke atas kan, nanti akan menyebar ke akar-akar tanaman. Nah, jadi akhirnya apa terjadi? Tanamannya panen, ikannya pun panen. Gitu itu kalau pernik. Apalagi ikan-ikan apa? Ya ikan yang sering kita temui ya. Di sini itu kita ada ikan nila yang paling banyak, nila yang lain. Nanti kita akan mencoba, tapi ini memang proyek berikutnya itu kan ya. Apalagi saguling pun punya yang namanya lahan yang cukup luas untuk tumbuh kembangnya eceng gondok. Nah, itu juga kita akan coba gitu ya, untuk dijadikan sebagai proyek gitu ya. Kearifan lokal, mereka itu berempati dari lingkungan sekitarnya. Oh, di saguling itu ada eceng gondok. Nggak cuma sekedar, wih bagus ya, indah, enggak gitu, tapi bagaimana eceng gondok itu bermanfaat untuk lingkungan. Mereka semua banyak gitu ya. Dan kalau misalkan digali semuanya itu potensi sini ya banyak sebetulnya itu kan. Dan kita memang baru itu ya akan kita canangkan di tahun depan gitu ya. Ya bisa bertambah, bisa gitu kan. Cuma untuk kerjanya baru segitu. Itu. Penjelasannya sangat bagus. Sudah dimengerti. Mungkin cukup sekian ya Pak. Terima kasih. Dan boleh foto bersama? Oh, boleh. Silakan. Gimana? Itulah hasil dari wawancara kami. Sebelum kita meninggalkan sekolah ini, mari kita jelajahi dulu sekolah ini. Come on.
gimana tadi Ki sekolahnya bagus ya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah acara sukses. See you next time and bye bye.